Kalau orang Kristen Katolik berdoa ada Salam Maria atau doa Rosario, ya kita bikin juga dong doa untuk Sayyidatina Maryam misalkan. Sebagai satu-satunya perempuan sepanjang sejarah manusia yang sangat-sangat istimewa. Selamat malam semuanya. Terkait insiden atau pengeroyokan, pemukulan yang dilakukan oleh seorang ketua RT dan warga setempat di Tangerang Selatan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang berdoa rosario di kos-kosannya atau di kontrakannya, bagi saya ini adalah satu contoh nyata bahwa himbauan-himbauan toleransi atau menghormati orang yang beragama lain itu hanya himbauan-himbauan omong kosong. Tidak ada dampaknya gitu. Jadi ibarat orang yang sedang sakit parah gitu ya, tapi kemudian hanya diberi balsem. Orang migrain gitu ya, terus cuma dikasih balsem. Jadi nggak ada dampaknya. Ya mungkin 1-2 menit mungkin kerasa gitu ya, lebih enak, lebih mendingan. Tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Kasus-kasus intoleransi yang ada di Indonesia, akar masalahnya itu soal nilai, soal alasan. Jadi kalau cuma diselesaikan dengan himbauan gitu ya, tokoh-tokoh agama menghimbau, ayo kita toleran terhadap umat beragama lain. Ya mungkin setelah pulang dari pengajian mereka menghormati. Tapi minggu depan, bulan depan mungkin udah lupa. Jadinya terjadilah kasus intoleransi atau pemukulan seperti ini. Karena akar masalahnya tidak terselesaikan. Akar masalah dari kasus-kasus intoleransi ini soal pemahaman, soal alasan. Alasan soal mengapa mereka harus menghormati. Yang namanya manusia gitu ya, karakternya mereka kan menghormati karena alasan dan faktor-faktor tertentu. Jadi katakanlah kita gitu ya, kita menghormati si A, B, dan C misalkan. Itu pasti ada alasannya. Oh, si A ini dulu pernah bantuin saya, pernah ngasih utang misalkan. Atau si B itu, oh ini pejabat, oh ini orang yang berpengaruh, ini tokoh agama, oh ini dulu adalah guru di tempat saya misalkan. Oh ini dulu pernah membantu saya. Jadi alasan-alasan itu yang kemudian membuat kita jadi menghormati. Ada juga sih alasan yang, oh karena ini orang kaya dan sebagainya gitu ya. Jadi setelah itu, manusia bisa menghormati orang lain itu dengan faktor-faktor dan alasan-alasan tadi. Mereka semua punya kecenderungan yang seperti itu. Nah, dalam urusan umat beragama gitu, maka nilai-nilai, faktor-faktor ini harus ditonjolkan. Dan di video sebelumnya, buat kalian yang belum nonton, silakan nonton video sebelumnya. Saya sudah jelaskan bahwa Nabi Muhammad sudah memberikan contoh nyata terkait bagaimana Nabi menghormati umat beragama yang lain. Sudah ada contohnya gitu ya. Nah, contoh-contoh inilah yang menurut saya kurang disosialisasikan, kurang dibagi-bagikan, digembar-gemborkan. Karena ya ini adalah sebuah contoh nyata yang seharusnya semua orang tahu. Tapi setahu saya banyak orang yang belum tahu soal bagaimana sikap Nabi kepada umat beragama yang lain. Sehingga karena orang nggak tahu, cuma dihimbau untuk toleran menghormati gitu ya. Ya mereka nggak bisa kemudian menghormati sepenuh hati, menghormati karena ajaran Nabi, nggak bisa. Loh mereka nggak tahu gitu. Makanya kemudian harus ada nilai, value dan cerita-cerita kenapa kita harus menghormati. Sama seperti kita menghormati pejabat, orang kaya, tokoh agama, menghormati guru kita, menghormati orang tua kita. Karena faktor-faktor tadi. Karena mereka guru kita, karena mereka ini orang kaya, ini pejabat, orang tua kita, makanya kita hormat. Tapi kalau kita nggak tahu mereka ini gitu ya, sulit rasanya bagi kita untuk kemudian bisa menghormati mereka-mereka tadi gitu. Makanya bagi saya cerita-cerita soal Nabi Muhammad menghormati umat beragama lain itu harus lebih banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kita agar toleransi itu terjadi secara otomatis. Tapi kalau cuma himbauan, sementara orang nggak tahu bagaimana Nabi menghormati orang beragama yang lain, himbauan toleran terus gitu ya, itu nggak akan lama gitu. Ya seperti balsem tadi gitu, kerasanya cuma sebentar, besok udah lupa, udah nggak ada rasanya. Jadi akar permasalahannya bagi saya karena masyarakat kita, umat Muslim atau umat Islam di Indonesia itu belum bisa merasakan alasan kenapa mereka harus menghormati umat beragama yang lain.
Belum ada itu. Yang mereka ya ketahui, yang sering mereka dengarkan hanya sebatas himbauan-himbauan gitu. Lalu setelah itu, setelah diberikan contoh-contoh soal bagaimana Nabi menghormati umat beragama yang lain gitu ya, kita juga harus memberikan pemahaman soal ajaran agama Islam secara menyeluruh. Yang kita dengarkan dari banyak sekali pengajian atau forum-forum diskusi terkait ustadz-ustadz kondang atau pendai-pendai itu hanya sebatas cerita-cerita diri sendiri gitu. Belum kemudian menceritakan bagaimana agama Islam itu kemudian harus kita imani dan kita yakini. Kalau kita kemudian diberikan pemahaman, ya diberitahu bahwa yang namanya rukun Islam, rukun iman itu ada 6, ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, dan kemudian ketiga itu percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini itu harus juga disampaikan gitu. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an gitu. Ini disampaikan. Nah, Injil itu untuk orang-orang Kristen yang kemudian waktu itu membawa adalah Nabi Isa alaihissalam gitu ya, yang juga sama-sama harus kita imani karena masuk dalam rukun iman yang ketiga ini. Rukun iman ada 6, ini yang ketiga ini. Itu harus mengimani, meyakini kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Injil. Nggak cuma Al-Quran gitu. Nah, kalau ini disampaikan kepada masyarakat kita, umat yang beragama Islam gitu ya, maka urusan toleransi itu akan selesai dengan sendirinya. Orang akan menghormati. Kenapa? Oh, itu kan penganut Injil gitu. Umat Kristen, nabinya Nabi Isa, menurut mereka Yesus gitu ya. Mereka membawa Injil. Jadi, kenapa kemudian kita tidak bisa menghormati mereka? Padahal mereka kitabnya adalah kitab Allah juga, yang seharusnya kita juga imani, yang seharusnya kita juga yakini gitu. Jadi, kalau ini diberikan pengetahuan kepada masyarakat, udah kita nggak perlu lagi menghimbau agar mereka melakukan toleransi atau menghormati. Otomatis mereka akan menghormati lawang yang menganut atau apa namanya umat-umat Kristen ini juga menganut atau membaca kitab Injil kok. Kitab Allah juga yang dibaca gitu. Lalu kemudian setelah diberikan pemahaman soal kitab gitu ya, soal keimanan atau rukun iman yang ketiga itu. Kemudian setelah itu masuk kepada rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada nabi dan rasul. Ini gak cuma Nabi Muhammad gitu. Nabi dan rasul ini semuanya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di tengah-tengahnya ada Nabi Isa. Yang diyakini sama umat Kristen ini yang membawa kitab Injil tadi. Nah, kalau pemahaman ini diketahui oleh semua masyarakat Muslim di Indonesia, kita nggak perlu lagi menghimbau untuk toleran dan seterusnya. Nggak ada, nggak perlu. Kita pasti akan menghormati gitu. Kenapa? Mereka adalah penganut salah satu kitab Allah. Mereka juga penganut atau yang mengacu kepada Nabi Isa. Jadi nggak ada alasan bagi kita umat Islam untuk membenci mereka, nggak ada gitu. Ngapain benci lawang mereka juga menjalankan keyakinan sesuai dengan jalan yang dulu diambil atau dibawa oleh Nabi Isa kok. Ya udah biarin aja gitu. Wah, soal urusan surga neraka itu soal nanti, bab lain itu. Nah, selain soal toleransi tadi, soal alasan orang harus menghormati itu ada value, ada nilai, ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dulu gitu ya. Yang itu juga harus disebarkan, harus disampaikan kepada umat Islam dan harus diketahui rasanya oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi materi yang selanjutnya, yaitu rukun iman gitu. Iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, salah satu Nabi Isa kan, ini Nabi juga gitu. Nah, di dalam doa Rosario ini saya melihat bahwa saya baca gitu ya, di Google kan banyak gitu ya, tata caranya, kemudian lengkap saya baca tuh. Nah, dalam doa Rosario ini memang sebenarnya ditujukan khusus kepada Ibu Maria gitu, Bunda Maria menurut Kristen. Bagi kita menyebutnya Ibu Maryam gitu. Karena secara cerita ini sama, bahwa Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam ini itu kan mengandung ketika beliau tidak punya suami. Jadi ya beliau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian hamil gitu ya. Hamil begitu saja tanpa proses yang normal seperti manusia pada umumnya. Dan Ibunda atau Sayyidatina Maryam ini atau Bunda Maria ini adalah satu-satunya perempuan yang bisa hamil tanpa perantara suami gitu.
Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dimasukkan gitu ya, dan kemudian hamil dan keluarlah Nabi Isa. Nah, doa rosario ini dalam rangka untuk mengenang keajaiban dan tantangan yang dialami oleh Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam, dan juga ada salam Maria di dalamnya, atau mendoakan Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam. Nah, kalau yang ceritanya seperti ini, kalau ini kita pahami bahwa ini dalam rangka berdoa untuk Sayyidatina Maryam atau Bunda Maria gitu ya. Kalau orang Islam tahu ada sekelompok orang mendoakan Sayyidatina Maryam atau Bunda Maria, kan kita tidak bisa punya alasan untuk membenci mereka. Ngapain kita benci? Lawang Bunda Maryam kan memang Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam kan memang ibu dari Nabi Isa. Masa iya kita kemudian mau benci ibunya Nabi sih kan? Perayaan kepada ibunya Nabi, masa kita benci dan kemudian kita harus pukuli orang-orang yang mendoakan ini? Kan nggak logis gitu. Jadi ya sekali lagi, cerita-cerita ini harus kemudian dipahami oleh banyak orang gitu ya, oleh umat Islam di Indonesia, atau kalau perlu semua orang dipastikan tahu soal sejarah-sejarah ini, soal cerita ini, mulai dari bagaimana Nabi memperlakukan umat beragama lain, kemudian ada rukun iman itu ada 6 gitu ya. Nomor 3 itu ya percaya iman kepada kitab-kitab Allah, yang termasuk salah satunya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini harus diketahui. Kemudian soal Nabi Isa dan Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam, ini kalau semua orang punya pemahaman yang seperti ini, tahu soal istilah dan cerita ini gitu ya, maka nggak ada alasan bagi kita untuk membenci. Apalagi gitu ya, saya melihat Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam ini memang adalah perempuan yang istimewa. Kalau kita di Indonesia kan dalam sejarahnya kita mengenal Ibu kita Kartini misalkan, itu kan perempuan yang hebat luar biasa. Dan dalam ajaran agama Islam atau sejarah agama Islam gitu ya, ini ada contoh sejarah dulu Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam yang hamil tanpa perantara suami. Itu kan luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjuk dia gitu, menunjuk dirinya, mensucikan dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau dari sisi saya, kalau doa rosario ini sekarang ya dilakukan oleh umat Katolik yang ada di Indonesia, itu ya harusnya kita dukung gitu. Itu benar mereka lakukan. Bahkan kalau perlu, kita tuh perlu kayaknya gitu ya, supaya tidak terjadi insiden-insiden kayak gini. Mungkin kita juga perlu untuk kemudian mengadakan ritual atau kebiasaan khusus untuk mendoakan Sayyidatina Maryam gitu. Mungkin perlu kita juga berdoa untuk Sayyidatina Maryam gitu, karena dia adalah satu-satunya perempuan yang sepanjang sejarah manusia bisa hamil tanpa perantara suami, dan dia adalah satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Satu-satunya nama perempuan gitu kan. Ini sangat spesial sekali, sehingga kalau misalkan ada umat Islam mendoakan Ibunda Maryam, Sayyidatina Maryam gitu ya, itu bagi saya adalah hal-hal yang bagus saja, dan itu ya harusnya gitu ya, kalau supaya tidak terjadi insiden-insiden semacam ini, kita kasih tandingannya gitu ya. Kalau orang Kristen Katolik berdoa ada salam Maria atau doa rosario, ya kita bikin juga dong doa untuk Sayyidatina Maryam misalkan, sebagai satu-satunya perempuan sepanjang sejarah manusia yang sangat-sangat istimewa karena ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang seperti Sayyidatina Maryam ini. Jadi kalau nanti ada tradisi seperti ini, nggak akan ribut gitu. Tahu jadinya, oh itu doa untuk Ibunda Maria. Yang benar tuh kayak gini, kita doa untuk Sayyidatina Maryam. Sama lah seperti perbandingan antara umat Kristen ke gereja hari Ahad gitu ya, kita ke masjid hari Jumat, Jumatan dan Ahatan gitu kan. Ini kan ada perbandingannya, ada apa namanya, contoh-contohnya gitu, yang sebanding, yang setara. Nah, kalau ini kemudian ada gitu ya, ritual-ritual semacam ini, ya mungkin itu akan menambah pengetahuan kita secara otomatis untuk kemudian lebih paham soal ajaran agama yang kita anut, sehingga ke depan tidak perlu lagi soal himbauan-himbauan toleran dan sebagainya.
Kalau kita sudah paham, otomatis kita menghormati. Sama seperti ketika kita tahu bahwa si A ternyata adalah konglomerat, orang kaya raya atau orang terkaya di Indonesia, kita tidak punya alasan untuk kemudian memaki-maki dia atau menghina-menghina dia atau mengusir dia dari rumah kita. Nggak ada alasan. Karena dia orang kaya misalkan gitu. Atau dia adalah orang yang berpengaruh. Nggak mungkin kita usir-usirin gitu kan. Jadi penghormatan kita atau toleransi atau menghormati orang lain itu memang harus ada alasannya, ada faktor dan penyebabnya. Karena dengan begitu kita bisa menghormati seutuhnya, bukan karena kita ikut himbauan-himbauan yang omong kosong tadi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.